Ratusan buruh yang tergabung dalam Sarbu Musi Jember, Jawa Timur berdemo di depan kantor DPRD Jember. Para buruh ini menuntut pemerintah untuk mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Mereka menilai Permenaker tersebut tidak berpihak pada buruh. Buruh meminta DPRD Jember menjembatani tuntutan buruh agar buruh tidak dirugikan oleh kebijakan penguasa. Cabut Permenaker nomor 2 tahun 2022 karena jelas sekali Permenaker ini berpotensi untuk menyengsarakan buruh dan keluarganya ya. Kita akan melakukan koordinasi juga dengan DPR RI. Kita akan meminta memberikan masukan kepada mereka bahwa kegaduhan ini akan semakin liar kalau memang tidak bisa diakomodir kepentingan. Dalam aksi tersebut, massa aksi juga meminta anggota DPRD menandatangani nota kesepakatan guna membawa tuntutan pendemo ke pusat untuk mendapat tindak lanjut. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Unjuk rasa buruh di Jember tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan melihat perkembangan terkini mengenai invasi Rusia ke sejumlah wilayah di Ukraina. Saya Abraham Silaban. Kecewa tak dipekerjakan, puluhan warga di Konawe, Sulawesi Tenggara berunjuk rasa di lokasi tambang nikel. Unjuk rasa berlangsung ricuh karena dihalangi petugas keamanan perusahaan. Unjuk rasa menolak perusahaan bongkar muat di Kecamatan Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Saling dorong dan nyaris baku pukul terjadi saat seorang petugas pengamanan perusahaan menghalangi pendemo. Polisi yang berjaga berusaha melerai keduanya dengan mengamankan salah satu pihak. Pendemo mengaku kecewa dengan perusahaan yang mempekerjakan karyawan dari luar wilayah. Untuk bongkar muat di wilayah EU, dalam hal ini jati izin saja diambil dari mereka ingin supaya diakomodir. Itu yang akan kami lakukan. Dan bahkan sekarang kami bikin agreement bahwa kami akan mengakomodir mereka. Untuk mengakomodir tuntutan pendemo, pihak perusahaan akan mempertimbangkan bersama direksi untuk dapat mempekerjakan para pendemo. Pengunjuk rasa berjanji akan kembali melakukan aksi unjuk rasa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Sementara itu di Karawang, Jawa Barat, massa berunjuk rasa di kantor Kementerian Agama tidak terima dengan pernyataan Menteri Agama tentang azan disamakan dengan gonggongan anjing. Ratusan umat Islam di Karawang melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menuntut agar Menteri Agama mundur dari jabatannya. Ratusan massa yang tergabung dalam umat Islam Karawang berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Agama Karawang. Dalam aksinya, massa mengecam ucapan Menteri Agama yang memberikan perumpamaan suara gonggongan anjing terkait pengaturan suara azan. Sambil membentangkan spanduk, massa berorasi mengecam ucapan Menteri Agama yang dinilai telah melakukan penodaan. Pendemo menuntut Menteri Agama untuk meminta maaf kepada umat Islam. Yang pertama ialah menuntut agar Menteri Agama mundur. Dan yang kedua menuntut agar Menteri Agama minta maaf kepada umat Islam. Setelah berorasi, beberapa perwakilan pendemo diterima pihak kantor Kementerian Agama Karawang untuk menyampaikan aspirasinya. Massa mengaku akan kembali berunjuk rasa jika Menteri Agama tidak meminta maaf atas ucapannya. Usai menyampaikan tuntutan, satu persatu massa membubarkan diri. Di Jakarta, puluhan orang berdemo menuntut Presiden Joko Widodo memecat Menteri Agama. Unjuk rasa di depan kantor Kementerian Agama Jakarta sempat membuat lalu lintas tersendat. Demonstran dari salah satu organisasi masyarakat di ibu kota menuntut Presiden Jokowi memecat Menteri Agama Yakut Khalil Qumas karena diduga membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Ratusan rumah di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat rata dengan tanah pasca gempa magnitudo 6,1. Sementara 6 orang dinyatakan meninggal dan puluhan warga lainnya mengalami luka-luka.
Puluhan rumah warga di Kampung Maringging, Nagari Malampa, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, rata dengan tanah setelah diguncang gempa. Gempa berkekuatan magnitudo 6,2 memaksa warga mengungsi sementara di halaman rumahnya. Saat gempa terjadi sekitar pukul 8.35 waktu Indonesia bagian Barat, warga sedang bersiap untuk berangkat ke ladang. Berselang 4 menit kemudian, gempa kembali terjadi dan menghancurkan rumah-rumah warga. Contohnya Pak, keadaannya bisa maupun Jadi berapa rumah nih Pak? Ini tiga rumah Pak ya? Ada luka-luka Pak? Bawa sampai. Menurut salah seorang anggota DPRD Pasaman, setidaknya 2.000 rumah rusak akibat gempa. Selain di Pasaman, gempa juga terasa kuat di sejumlah wilayah lain di Sumatera Barat. Gempa yang terjadi di Pasaman, Sumatera Barat mengakibatkan sejumlah bangunan rusak. Tidak hanya rumah warga, kerusakan ruang perawatan puskesmas mengakibatkan pasien dievakuasi keluar ruangan. Keadaan puskesmas kami hancur lebur. Inilah ruangan puskesmas yang berada di Pasaman Barat yang hancur akibat diguncang gempa berkekuatan 6,2 magnitudo pada Jumat pagi. Plafon atap hancur dan berjatuhan ke lantai ruangan kantor puskesmas. Sejumlah pasien yang tertimpa plafon terpaksa dirawat di luar ruangan sambil menjalani pengobatan. Beberapa pasien alami luka di kepala akibat tertimpa bangunan. Selain puskesmas, kerusakan akibat gempa juga terjadi pada kantor Bupati Pasaman. Dinding serta plafon retak di sejumlah bagian ruangan kantor. Keretakan juga terlihat di sejumlah lantai kantor Bupati. Kondisi ini mengakibatkan pegawai ketakutan dan menghindar keluar ruangan. Dari yang pertama. Bagian-bagian lain ada juga yang di lantai 3, tapi sama-sama kami turun setelah reda di gempa yang susulan yang terakhir, kami baru turun. Sementara itu gempa yang terjadi mengakibatkan longsor terjadi di Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Sejumlah rumah hancur terbawa material tanah longsor. Kacang di ya, ha? BPBD Sumatera Barat mencatat hingga Jumat siang, korban meninggal dunia akibat gempa sebanyak 6 orang, sementara puluhan orang lainnya alami luka-luka. Gempa berkekuatan 6,1 magnitudo yang mengguncang kawasan Pasaman Barat, Sumatera Barat terasa hingga ke negeri jiran Malaysia. Warga panik menyelamatkan diri keluar gedung. Gempa juga dirasakan warga Malaysia di kawasan Bangi dan Putrajaya yang merupakan pusat pemerintah negara Malaysia. Mereka berada di luar bangunan untuk menyelamatkan diri saat kejadian cuaca di lokasi dalam kondisi mendung. Gempa juga dirasakan hingga Lembah Kelang, Malaysia yang berada di bangunan wisma bernama Ijalan Tun Razak. Warga pun berhamburan keluar dan mereka tetap menunggu sampai situasi dinyatakan aman. Tawuran antar remaja di Padang, Sumatera Barat dibubarkan polisi hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Tawuran antar remaja di kawasan Simpang Haru, Padang Timur, Kota Padang dibubarkan anggota Polresta Padang. Sejumlah pelaku tawuran kocar-kacir saat dikejar petugas hingga ke permukiman rumah warga. Di lokasi polisi mendapati benda tumpul seperti kayu besi yang digunakan pelaku tawuran. Suasana sempat mencekam saat warga sekitar yang kesal mencoba mengejar pelaku tawuran. 14 orang pelaku tawuran berhasil ditangkap berikut barang bukti sajam dan benda tumpul lainnya. Diduga disebabkan arus pendek listrik, sebuah rumah mewah di Jalan Ngagel, Tama Selatan, Surabaya terbakar. Api pertama kali muncul dari salah satu ruangan hingga merambat ke bangunan lantai 2 rumah. Beruntung api tidak menyambar ke rumah sekitar setelah petugas tiba di lokasi. Satu penghuni rumah yang sempat terjebak berhasil dievakuasi dengan selamat setelah petugas memadamkan api dan mengerahkan 14 unit mobil pemadam ke lokasi.
Kecelakaan melibatkan truk dan pengendara sepeda motor terekam kamera CCTV. Peristiwa terjadi saat sebuah truk tiba-tiba berbelok di perempatan Desa Kalipucung, Kecamatan Pesaman Kulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Seketika pengendara sepeda motor yang melaju dari belakang tertabrak hingga terlindas. Sopir truk melarikan diri usai melindas pengendara sepeda motor. Setelah dilakukan pengejaran, sopir truk berhasil diamankan sejauh 5 km dari lokasi kejadian. Petugas Kanwil Kemenkumham Jawa Timur bersama TNI Polri merazia kamar sel lapas kelas 2 Sidoarjo, Jawa Timur. Razia dilakukan di kamar warga binaan laki dan perempuan. Sejumlah barang terlarang seperti pisau, palu, dan barang terlarang lainnya ditemukan dan langsung disita. Selain merazia barang terlarang, petugas juga mewajibkan warga binaan untuk mengikuti tes urin. Seekor orang hutan masuk ke permukiman warga di Desa Sungai Bedain, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Diduga orang hutan kelaparan dan mencari makan ke permukiman rumah warga. Kemunculan satwa ini mengejutkan warga yang sedang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Ibu kota Ukraina, Kiev, dibombardir menggunakan rudal oleh Rusia. Satu lagi informasinya di iNews Prime.